Akhirnya dia niat bunuh diri. Dia iris urat nadinya. Ternyata pisau yang dipakai tumpul. Nggak jadi mati. Minggu depan dia dapat lagi WhatsAppnya suaminya, sayang-sayang. Dia mau bunuh diri lagi. Dia minum racun. Ternyata lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi lagi mati. Ternyata bulan depan dia dapat lagi suaminya selingkuh. Dia lihat pisau gagal, dia lihat racun gagal. Akhirnya apa? Jalan terakhir. Dia lari ke belakang rumahnya, ada sumur. Dia lompat masuk di sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Enggak ada airnya sumur. Enggak jadi mati ya. Kalau tiba saatnya pasti mati. Tidak tiba saatnya tidak mati kalau mau mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Jangan dulu, belum 2 periode. 2 periode dulu bos. Gas-gas atau pol-pol ini gas-gas? Nah, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti Allah ingin ingatkan kepada kita, hati-hati kau warga Ampana. Agamamu lahir kau Islam, nikah kau syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Nah, contoh, jangan kau marah, contoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Pak didapat sama polisi. Pak botok penjudi didapat sama polisi, dikejar. Ternyata polisi tidak bisa lari. Kenapa? Besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya. Enggak matching. Masa besar perutnya? Kalau penjual ikan besar perutnya ya wajar. Ini polisi besar perutnya. Dikejar. Nggak bisa lari polisi. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Jangan lari. Duh, masih lari, tembak 2 kali. Jangan lari, tembak 2 kali. Jangan lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, nak kepalanya nak kena? Nah jauhnya itu kepala dengan kaki. Nah bila soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi film Indonesia. Kalau polisi Indonesia bagus-bagus. Bu, jangan kau musuh itu polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Hah? Dengarkan ini, saya serius. Rumahmu dirampok, anak gadismu diperkosa, suamimu dibunuh, hartamu dijara yang puluhan tahun kau pelihara. Tiba-tiba habis semua. Kau datang ke polsek. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya. Ini ciri-cirinya. Tolong tangkap dia. Kembalikan hartaku. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan kamu situ polisi. Anak muda, ada anak STM di sini, SMK? Ada. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam, pret. Dan ada apa? Siapa? Polisi. Saya ceramah, macet mobil, nggak bisa lari, nggak bisa mundur, nggak bisa goyang mobilku, macet. Kenapa? Baca Yasin, nggak goyang-goyang. Baca ayat kursi baru, nggak goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, stop, jalan, jalan. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP nak minta juga uang. Kau melanggar, kau dah lihat
rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Nah bilang ini soalnya Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi Filipina dia. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia bagus bos. Woi. Tahu kenapa kita bisa ceramah malam ini dengan baik? Kenapa? Karena ada polisi yang mengamankan acara kita. Makanya jangan musuh polisi. Itu tadi juga polisi yang antar saya, dia kira ke kopor. Dia bilang, Pak polisi hati-hati. Dia bilang, menunggu komandan Ustaz. Kau kejar waktu tapi perhitungkan juga keselamatanmu. Bukan kaleng-kaleng ini. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Ketika Bapak Ibu menerima undangan di WhatsApp, di medsos untuk datang dalam tablik akbar ini, setan kepanasan. Apa dia bilang setan? Jangan ku datang, malam-malam debek ku tidur, ada sinetron. Itu setan bilang begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu datang di tempat ini, berarti Bapak mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setan menyerah? Tidak, nak goda lagi. Jangan ku dengar ceramah, pegang cewekmu. Nah, maka dia datang dengar pengajian dengan ceweknya, itu dia datang dengan setan. Nah, bilang kan kita pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i cilaka. Nah, bilang lagi, jangan dengar ceramah, pegang HPmu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Nah, itu godaan setan semua ini. Nah, sudah dia tahu itu, bahwa itu godaan setan, masih dia pegang, maka dia bukan digoda setan, tapi dia sudah jadi setan. Woi, simpan dulu HP-mu. Kalian karena ini, siapa ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Apa baru itu? Simpan dulu Bu, simpan dulu. Woi. Simpan dulu. Saya tidak mau ceramah kalau ada yang siaran langsung. Simpan dulu. Saya larang sekarang siaran langsung. Saya ini Bu, dengar. Saya ini sekolah tentang media, saya sekolah ke luar negeri. Saya sekolah itu yang PhD saya. Ternyata setelah saya amati, ternyata di Indonesia ini banyak orang cari duit dengan cara membuli ulama. Dia cari perutnya diisi dengan cara membuli ulama. Ketika apa? Ketika ulamanya lagi siaran langsung ceramah, maka dia potong-potong ceramahnya, maka dia cari duit dari itu. Maka tolong Bapak Ibu simpan HP-nya, jangan dulu siaran langsung. Mau saya kasih contoh paling terakhir. Guru kita Ustadz Abdul Somad ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jelaskan haram, tapi yang diceraskan di media sampai di situ saja. Padahal ada sambungannya. Haram apabila azan sudah memanggil kalian masih main catur. Itu dia potong. Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad, bagaimana menurut Anda soal main catur? Saya bilang pasti haram. Kenapa bisa Ustadz? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Mana bisa kau menang kalau tidak membunuh Perdana Menteri sama Raja? Simpan HP, simpan ya. Bisa? Simpan. Woi Bu, simpan. Saya tahu itu tidak pura-pura siaran langsung. Siaran langsung tuh ya 60 memornya. Baru 2 di penontonnya. Tomato kajili-jili. Tahu
tahu itu, mau dilihat gelannya. Kaleka. Saya di Makassar kan, fans saya itu kan, peminat saya rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Selesai saya ceramah dia kejar saya. Ustaz, boleh selfie? Ini lagi ibu-ibu. Harus kan dilayani, karena kalau tidak, update status sombong. Sudah nih, sini. Ayo selfie sini. Sudah selfie, Nabi bilang, ulangi Ustaz, kabur-kabur, ulang lagi Ustaz. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, mukamu yang jelek. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita? Apalagi? Itu dos-dos yang dibagikan kok. Sudah dikasih satu, Nabi bilang belum. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kolombo ibu-ibu pembungkus. Kau bilang gaspol. Termasuk kalian yang bisa mati kafir siapa? Mereka yang pilkada nanti menerima serangan fajar. Saya dengar 2020 yang akan datang di sini mau pilkada. Kalau kalian menerima serangan fajar, wane piro, kau makan itu uang sogo, kau mati kafir kau. Ini tepuk tangan baru kau ambil. Ini rata-rata muka pemerasin. Kau larang pejabat korupsi, kau larang pemerintah korupsi, tapi kalian korupsi kecil-kecil. Kau tulis mohon maaf keras kehidupan 5 suara, masing-masing satu suara 500.000. Bu, demi Allah, kalian tidak akan kaya dengan menerima uang politik itu, dan kalian tidak akan miskin ketika kalian menolak serangan fajar itu. Kabupaten kita kabupaten baru, 16 tahun, maka pilih pemimpin yang baik. Kalau kau pilih pemimpin hanya karena duitnya, maka pekerjaan pertamanya tim sukses harus dapat proyek dari uang itu. Pak Bupati, sebelum saya lupa, ketahuilah Bapak sekarang jadi Bupati, percayalah banyak orang yang mengelilingi Bapak. Dan niatnya tidak akan baik, lebih banyak niatnya busuk. Melihat Bapak sebagai gula, melihat Bapak sebagai proyek, akhirnya yang ada di benaknya bagaimana saya cari muka supaya saya dapat penundukan langsung. Kau bilang gas pulang, kau bilang gas pulang. Akhirnya apa? Cari-cari muka. Ya Pak, ya Pak. Maka saya memberikan amalan kepada Pak Bupati. Kalau Bapak ketemu dengan orang, maka jabat tangan, tatap matanya sambil mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Nah, Dek, kalian remaja-remaja tujuh una-una, bangun negaramu, bangun negerimu. Sumber daya alamnya banyak, sumber daya lautnya bagus. Bangun dengan cara apa? Nanti pilkada kau cari orang yang mau nyogok, lapor di polisi. Orang kan berawal korupsi dari apa? Dari pilkada. Pilkada ini perlu ratusan miliar. Coba kalau pilkadanya jujur, tidak ada sogok-sogok, maka bupati tidak punya beban ketika menjabat. Maka dia cari anak negara kita, anak negeri kita, anak kabupaten kita yang cerdas di bidang kelautan, dia jadikan kepala dinas kelautan. Mereka dia cari yang sarjana pertanian yang hebat, maka dia jadikan sarjana pertanian. Dia cari dokter-dokter yang mumpuni, maka dia angkat menjadi kepala dinas kesehatan. Tapi karena pilkada mahal, pilkada berbau dengan cari-cari muka, akhirnya apa? Sarjana hukum menjadi kepala dinas pertanian. Akhirnya rusak. Pegawai negeri yang dongok, beleng-beleng, mau cari pintas. Jalan pintasnya apa? Manfaatkan pilkada. Ketika pilkada jadi tim sukses, dia sembarang dia bakal siapa aman satu kecamatan Pak, aman Pak, siap. Dongok. Jangan cari muka, ada di mukamu.
ada itu di akhirat nanti yang suka cari-cari muka. Dengar ini semua pegawai. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia yang tangannya tangan manusia, kakinya tangan kaki manusia, badannya badan manusia, tapi sayang mukanya ular. Nabi geleng kepala dan tanya, Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menjilat-jilat cari-cari pangkat. Tak usah kau cari muka sama bupati, capek. Nah suka kau bupati, belum tentu kau bisa jadi kepala dinas kalau istrinya bupati tidak senang sama kamu. Bukan di sini, bukan di sini. Nah, sampai jam berapa ini? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, subhanallah, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, dengar, catat baik-baik, camkan dengan baik, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi ketika Allah perintah kita untuk salawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Dan salawatnya tidak main-main, salawatnya dengan sebaik-baik salawat. Maka kalian kalau cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, hormat kepada Nabi, jangan kalian salawat sambil merokok. Domo. Beleng-beleng sekali sini. Ada merokok di sini? Ada? Itu orang merokok itu kayak orang beleng-beleng. Sandar itu begini. Apa itu pekerja? Isap. Apa? Itu aja ada kerja 10 menit. Sekali-kali isap, kunyah. Ada yang tanya, Ustaz, saya 10 tahun berdoa, saya sudah 5 tahun berdoa selesai salat, kenapa doaku tidak dikabulkan? Merokok Pak. Iya Ustaz. Itu sebabnya. Kenapa? Rokok haram. Bukankah perbuatan haram membuat Allah tidak akan mengabulkan doamu? Siapa bilang haram? Ulama. Coba semua fatwa-fatwa ulama Timur Tengah tidak ada yang mengatakan makruh, semua bilang haram. Sebagian di Indonesia mengatakan makruh, usut punya usut karena dia juga merokok. Kalau ada di sini bilang halal itu rokok, baik, besok pagi panggil anakmu yang SMA, panggil istrimu lagi hamil, ayo merokok bareng. Ibu-ibu mau berhenti suaminya merokok? Dengar itu Pak, dengar. Bapak-bapak yang merokok, saya doakan malam ini berhenti merokok. Tabung itu duitmu, bawa itu harga rokokmu, bawa umroh ibumu. Mudah-mudahan itu yang membuat hidupmu jadi bahagia. Ayo, saya mau dengar kita salawat dulu. Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, ibu-ibu dulu ya. Bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ibu-ibu dulu. Ayo Bu, jangan mau kalah sama laki-laki Bu. Yuk, yuk. Salatullah salam ala toha salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu, ibu-ibu, kalau ibu ditelepon sama suaminya orang, jangan membuat suaramu menggoda.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana orang tidak ternafsu? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Tarik Bu, kalau ditelepon suaminya orang, terutama kau yang janda, yang kau menggoda. Kalau ditelepon laki-laki yang tegas, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kata tanya? Oh, berhenti kau ditelepon besok. Lebih kencang dari Satpol PP ini. Ada Satpol PP di sini. Polisi setengah. Lagi yang pegawai itu yang pegawai honor itu kan Satpol PP banyak sekali lamban-lambannya. PTT namanya itu Bu, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian PTP, tetap tidak pegawai. Ibu, ngerti? Kalau ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, ya, Waalaikumsalam. Canleda. Banyak orang Bugis di sini. Wah, Allah, coba kata orang Bugis. Hebat ini orang Bugis. Kemana-mana saya ceramah pasti banyak orang Bugis. Saya dari Sentani banyak orang Bugis. Sebelumnya saya di Lampung banyak orang Bugis. Bombana banyak orang Bugis. Saya pergi Kalimantan Timur banyak orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah Sarawak di Kinabalu. Dia bilang, Ustaz, bahasa Bugis Ustaz, capek sudah kami ceramah orang Melayu. Saya pergi di Singapura ada namanya Bugis Street. Luar biasa. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak, ya. Yuk Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin, yuk, ya. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih, hebatnya. Ibu bapak diam, kita dengar ini di atas panggung. Gaya-gaya dia di atas, kita dengar dia salawat. Nah, ayo Pak Bupati, jangan mempermalukan, ayo Pak. Nah, diam, kita dengar dulu bos-bos. Diam. Ayo Pak. Sholat. I love it. Tinggal satu strip. Ini mau poligami, pre. Hancur. Ayo semua di atas, di bawah semua, ayo. Kita berkhidmat kepada Rasulullah dengan bersalawat yang sebaik-baiknya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, kita hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una beserta seluruh staf dan jajarannya. Teristimewa yang kita hormati anggota DPR RI Bapak Haji Anwar Hafid. Saya lihat banyak juga balehonya Bapak sepanjang jalan. Saya tidak tahu apa maksudnya. Kira-kira apa maksudnya itu? Mau jadi gubernur? Ya, tidak ada salahnya. Yang penting dia mampu. Orang baik. Saya kenal beliau masih camat di Sulawesi Selatan, camat di Malili, lalu pergi ke Morowali, 2 periode. Sudah itu jadi anggota DPR. Mau lagi gubernur, ya terserah rakyat. Siapa lagi mau dihormati? Nah, ini juga ada satu unik rambutnya, kacuping.
Leleh sendiri rambutnya di sini. Ya, dan para artis-artis hijrah, ada semua di sini. Mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, satu poin pertama ceramah kita. Ada yang mau saya kasih handphone iPhone 11 Pro 512 GB. Ada? Itu harganya kalau baru dulu saya belikan hampir 40 juta. Mau? Gratis, saya kasih kok gratis. Mau? Siapa yang mau? Nah, oke. Tapi begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Nah, mau kok hampe kalau tuli kok? Mau kok apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih HP Ustaz. Halo? Bukan HP rusak, telingamu gak lecak. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, yang mahal bukan seluler, tapi apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Mau enggak dikasih handphone harga 200 juta seperti Pertua 600 juta harganya, tapi ibu enggak bisa mendengar? Mau? Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal telinga. Allah kasih kalian gratis, dan hebatnya lagi telinga, tempatnya proporsional daunnya. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telingamu di bawah pantat? Halo Ustaz, ya di mana kok? Tunggu dulu, enggak pas. Boleh ceramah besok Ustaz, tunggu dulu ya. Iya toh? Iya. Makanya jangan pernah merasa miskin. Kalian semua kaya. Kekayaan kita apa? Bukan rumah, bukan mobil. Kekayaan kita paling berharga kata Allah, fi ahsani taqwim. Tuh badanmu saya kasih kau yang paling baik. Mau lagi saya kasih? Saya lagi praktikum. Saya mengajar mata kuliah di UNAS public speaking, cara berpidato yang baik. Begitu final test, saya suruh mahasiswiku pidato depanku. Wih, saya kaget tuh. Kenapa? Ada kawat di giginya. Biasanya kan pagar jadi kawat. Ini giginya nak pagar. Saya bilang, Dek, apa namanya itu? Saya bilang, behel Ustaz. Oh, mahal itu Dek, 20 juta. Dek, mahalnya 1 kali umroh. Simpan jadi giginya. Modernnya. Saya bilang, kau kira itu behel mau mahal? Bukan, tapi gigimu. Biar kau mau pasang kawat harga 300 juta, kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Nah, berarti yang mahal bukan behel. Yang mahal apa? Gigi. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di gigimu, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Maka gondronglah semua mulutmu. Saya yakin band Gigi Arman Maulana tidak bisa lagi menyanyi kalau keluar gigi. Dan saya yakin Pak Bupati yang gagah malam ini tidak akan jadi bupati kalau giginya tersilang-silang. Ya, makanya kita ucapkan alhamdulillah. Bu, ini ada kamera, banyak ini kamera, ratusan juta ini kalau dikumpul semua. Ini kamera. Apa ini kamera mahal? Hah? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Ini kamera biar kau punya harga ratusan juta, kau harus punya ilmunya. Kau harus tahu berapa megapiksel kekuatan cahaya pada saat itu. Kita harus tahu berapa kekuatan kamera yang kita miliki. Kita harus tahu kecepatan angin ketika ngambil gambar. Indoor dan outdoor itu beda ketika kita ngambil gambar. Kita harus ukur berapa kecepatannya antara lensa kita dengan objek yang kita mau foto. Kita hitung semua itu. Perlu waktu, perlu duit puluhan juta baru bisa ngambil gambar yang baik. Tapi apa kamera yang mahal? Bukan. Tapi apa? Mata. Tidak ada gunanya di kameramu kalau kau sudah buta. Dan hebatnya lagi matamu, satu kali buka, autofokus. Tidak usah kau buta. Siapa ini? Iya toh? Hebatnya lagi di matamu, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, tertukar-tukar istri. Kenapa ini malam Kamis lain-lain rasanya? Oh ternyata Satpol PP. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Wih,
Ada yang tahu Ronaldo? Ada yang tahu Ronaldo? Ada yang tahu Lionel Messi? Demi Allah, mereka hebat bukan karena skillnya, tapi Allah kasih lutut dan engkel yang bisa goyang. Kalau Allah tidak kasih bisa lututnya goyang, nggak bisa dia main bola. Iya, masa orang main bola begini? Ya, makanya kita ucapkan alhamdulillah. Nah, itu poin pertama. Maka jangan pernah kalian menerima suap karena kalian merasa miskin. Jangan pernah kalian mengambil kredit di bank karena kalian merasa miskin. Tidak, Allah telah memberikan kalian rezeki sesuai ukuranmu. Apa yang membuat kalian miskin? Karena kalian tidak pernah bersyukur. Allah kasih rezeki suamimu 5 juta gajinya 1 bulan. Tapi kau merasa gaya hidupmu 7 juta, maka kau tetap merasa miskin karena kurang 5 juta. Coba kalau gajimu suamimu 5 juta, gaya hidupmu 4 juta, kau merasa kaya. Kenapa? Masih ada lebihnya 1 juta. Akhirnya apa? 5 juta, masih merasa kurang. Datang pak kredit mobil. Ibu, gampang. Kalau ibu punya mobil nanti, tidak lagi berhujang-hujang ke pasar. Enak suami mendorong ini. Ibu ada di samping ibu, peluk-peluk suaminya, ngantar anak pakai mobil. Itu yang enak-enak semua dia kasih tuh. Dia tidak bayangkan bagaimana kalau kreditmu macet. Akhirnya apa? Ngambil mobil. Ambil apa? Disetorlah sertifikat rumahnya. Bulan pertama masih bisa bayar. Bulan kedua masalah dengan dagangannya. Akhirnya apa? Tarik mobilnya, tidak bisa bayar. Bertengkar suami istri. Ini gara-gara kau. Coba kalau kau tidak bersyukur. Coba kau bersyukur saja dulu gajiku. Tidak masuk ini sertifikat rumah. Gara-gara kamu terancam kita punya rumah. Bertengkar terus, akhirnya apa? Rumahnya pun diambil. Gara-gara apa? Karena dia selalu merasa miskin. Maka tahun ini berasalah kalian kaya. Apa kekayaanmu? Yaitu kesehatan. Ada orang banyak duitnya, tapi tidak sehat. Tidak ada gunanya duitnya. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Duitnya 3 miliar, tapi dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan daging. Dilarang makan berlemak. Apa saja bisa dia makan. Ubi jalar warna ungu. Duitnya 7 miliar. Maka kalian alhamdulillah bersyukur. Mulai pulang ini tahun ini, ulang tahun kabupaten kita 16. Jangan pernah merasa miskin. Terima rezekimu, insya Allah kalian kaya. Anakmu kalau mau jadi pegawai negeri, jangan kau malu kalau dia jujur daripada dia jadi pegawai negeri nyogok. Ada pegawai negeri nyogok? Selama kau terima uangmu itu, seluruh ulama bilang selama itu kau makan uang haram. Apa enaknya jadi pegawai negeri kalau kau sogok? Selama kau aktif termasuk gaji pensiunmu kau makan uang haram. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri yang tidak ada utangnya di koperasi? Semua masuk SK-nya ke bank kursus. Sampai sekarang tidak keluar-keluar. Termasuk anggota DPR yang nyogok dan terpilih karena nyogok. Selama 5 tahun dia terima uangnya, selama itu dia makan uang haram. Ada di kabupaten ini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Ya? Tuh. Maka ibu-ibu bersyukur. Ibu-ibu jangan tergoda dengan kredit. Kalian repot kalau kredit. Syukuri saja apa yang Allah berikan. Insya Allah kalian bahagia. Satu, poin pertama. Yang kedua, ini kabupaten baru. Mau maju, ingat. Ayat pertama Allah berikan kepada kita umat Islam bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah sholat. Tapi ayat pertama, Iqra, baca. Berarti kabupaten kita yang baru ini, kalau mau maju, masyarakatnya harus cerdas. Pak Bupati besok panggil kepada dinas pendidikan. Hei Pak Kadis, kau jalan ke sekolah-sekolah seluruh kabupaten ini. Cari anak SMA yang bagus nilainya. Lihat mereka nilainya dari kelas 1 SMP, SMA sampai kelas 3. Kalau nilainya naik terus, bagus prestasinya, kumpulkan di kabupaten, kita tanda tangan MOU, kasih dia beasiswa di mana dia mau sekolah.
Ketika Jepang sudah dihancurkan oleh tentara sekutu waktu itu, hancur sehancur-hancurnya negaranya. Apa kata Perdana Menterinya? Cari guru, cari guru. Tidak mengatakan cari Satpol PP. Cari guru, cari guru. Cari cari guru artinya apa? Mereka menyadari bahwa kalau mau maju negara, kalian harus cerdas. Maka adik-adik sekalian sekolah. Bapakmu bisa miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Jangan pernah berhenti sekolah gara-gara miskin. Miskin bukan urusan kalian. Kalian hanya minta dia oleh bekerja, rezekimu saya punya urusan. Ibrahim alaihissalam, hei Ibrahim, kau pergi dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang kasih makan anak istriku ya Allah? Sini kau Ibrahim, pecahkan itu batu di depanmu. Ambil kampak. Ibrahim ambil kampak. Bah, apa maksudnya? Belah lagi. Bah, apa lagi? Belah lagi. Cak. Belah ketiga kalinya muncul ulat. Tahu ulat? Tahu ulat? Bahasa Prancisnya oli. No? Lalu Allah berfirman, Ibrahim, kau lihat itu ulat. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak sarjana, kulitnya lembut, bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang kasih makan dia dalam? Saya, Tuhanmu yang maha kaya. Jangan kau pernah sangka buruk soal rezeki. Saya punya urusan. Maka dia di sekolah, ibu bapak panggil anak besok. Nah, bapakmu dulu cita-cita di tentara, bapakmu dulu cita-cita di polisi. Cuma karena kakekmu terbatas ekonominya, kau lanjutkan itu sekolah cita-citanya bapakmu. Kau jadi tentara, kau jadi ulama, lindungi ulamamu, angkat harkat martabat agamamu. Kau jadi polisi dan tentara pelindung umat Islam. Masuk ke sekolah. Kalian sekolah. Saya kalau lihat bapakku, ekonominya bapak saya tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi. Tidak mungkin. Saya lihat itu bapak saya menjadi petani penggarap. Kadang saya jalan sampai ke sawah 5 kilo dari jalan raya. Bukan lewat jalan yang bagus, batu cadas. Kalau saya jalan pulang SMP waktu itu sekolah, saya capek jalan, bapakku dia kasih naik saya di pundaknya, lalu dia jalan bapak saya. Sayang sekali bapak saya tidak melihat saya seperti sekarang ini. Apa kata bapak saya? Mas sekolah kau nak, ambokmu kasih yasi pungalah tala sogi. Apa bahasanya? Sekolah kau nak, bapakmu miskin tapi Tuhanmu maha kaya. Sekolah kau, sekolah kau. Alhamdulillah, karena motivasi itu saya bisa sekolah dengan gelar yang bertumpuk-tumpuk. Oh, tidak gampang itu bos. Bukan kaleng-kaleng. Maka adik-adik sekolah mestinya kalian menjadi contoh. Saya waktu sekolah sering korban perasaan. Saya pernah dalam kelas saya ingat terus itu kelas saya. Setiap saya masuk ngajar sekarang, selalu saya ingat. Ruang 207, PIS 3 Sospol Unhas, lantai 2. Saya keluar belajar. Apa dia bilang seniorku? Ustaz. Bukan Ustaz waktu itu. Udah saat, kau tidak malu-malu itu, bajumu semua cakar. Tahu cakar? Rombengan, baju bekas. Kalau di toko 100.000 satu, ini 100.000 9 masih bisa ditawar. Saya tidak malu, saya berdoa kepada Allah, ya Allah perbaiki hidupku supaya saya bisa berbuat baik kepada orang ini. Alhamdulillah Ramadan kemarin sudah 8 tahun itu orang yang hina saya selalu saya kasih zakat. Kalau saya berbicara Banggai, saya selalu ingat ada namanya Mama Resa. Dia buka warung cleaning service, catering. Di Jalan Harimau, nomor 77B, lorong 77B, depan Masjid Baitul Aman. Saya pergi menjadi pegawai cateringnya, orang Luhuk Banggai. Saya bilang, Mama Resa, tidak usah kau gaji saya dengan duit. Gaji saya kasih makan saya dengan adikku 2 kali 1 hari. Kasih makan saja saya 2 kali 1 hari. Saya bawa semua cateringmu. Kemana mau pergi di Makassar saya bawa. Saya bawa ke Jalan Ahmad Yani, pusat-pusat perkantoran. Nah, alhamdulillah bisa bagus. Saya pernah menjadi cleaning service. Saya membersihkan 4 toilet di travel paling mewah waktu itu. Saya bilang sama koordinator kebersihan, ndak usah kau gaji saya, tapi ketika ada undian umroh kasih masuk namaku di situ. Mudah-mudahan saya bisa dapat undian umroh. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Saya pernah rasakan menjadi apa? Loper koran, pakai sepeda BMX, bukan sepeda Broncong. Apa gitu yang harga 50 juta? Nggak masuk akal tuh sepeda 50 juta.
Lebih baik kau beli mobil, jelas tidak ada hujan. Sepeda CBMX, saya bawa itu koran-koran harian Fajar, langganannya di Makassar. Saya bawa, dicuri lagi sepedaku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi, kurang ajar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya sekolah terus. Saya sekolah. Saya waktu SD di kampung, kalau lewat pesawat di atas kampung saya lihat itu pesawat, kami saya kejar, kapal itu. Saya aja itu teman, woi, kapal itu. Sampai masuk saya di got. Saya bilang bisa gitu saya naik pesawat nanti dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya dengan izin Allah. Capek saya naik pesawat. Hebatnya lagi, bukan saya belian tiket. Siapa yang belikan Ustaz? Bupati. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka adik-adik sekolah kalian, sekolah. Jangan pernah merasa miskin. Allah marah kalau kau berburuk sangka soal ekonomi. Ya, 3 rahasia Allah tidak boleh kalian campuri. Marah Allah. 3 rahasia Allah tidak boleh manusia campuri. Urusan Allah, hak prerogatif Allah. Siapa apa 3 itu? 1, jodoh. Itu jangan kau campuri. Biar kau pacaran 7 tahun, tidak jodoh, tidak ketemu. Tiba-tiba putus dengan 7 tahun itu, baru ketemu cewek 1 minggu, langsung nikah. Kenapa? Ditangkap Satpol PP dalam kamar. Hancur Satpol PP malam ini. Dua, rahasia Allah. Apa? Ajal. Rahasia Allah. Yang ketiga, rahasia Allah. Tidak boleh kalian campuri adalah rezeki. Itu rahasia Allah. Ibu-ibu, tahu enggak cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Masuk akal enggak? Satu di dinding, cicak. Yang satu terbang. Bagaimana cara ketemunya? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Ingat lagu kita waktu kecil dulu di kampung. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak bos, tidak ada sayapnya. Maka ibu-ibu, jangan pernah anakmu putus sekolah. Sekolahkan, rezekinya dia punya rezeki. Masing-masing anak punya rezeki. Sekolahkan saja. Jangan hanya 1 semester tiba-tiba berhenti. Ya makona nggak bisa bayar, apalagi yang akan datang. Sudah, Allah Maha Kaya. Sekolah. Itu lagu-lagu dulu kan bagus, nasihat. Waktu kecil lagu-lagu tak bagus. Lagu Nomi Rama. Itu mengapa minuman itu haram. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram. Cudududun. Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan umpannya. Nah itu godaan setan sama ini. Nah sudah dia tahu itu bahwa itu godaan setan, masih dia pegang, maka dia bukan digoda setan tapi dia sudah jadi setan. Woi, siapa dulu HP bro? Kalian karena ini siapa? Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Apa baru itu? Simpan dulu bu, simpan dulu. Woi, simpan dulu. Saya tidak mau ceramah kalau ada yang siaran langsung. Simpan dulu. Saya larang sekarang siaran langsung. Saya ini bu, dengar. Saya ini sekolah tentang media, saya sekolah ke luar negeri. Saya sekolah itu yang PhD saya. Ternyata setelah saya amati, oh ternyata di Indonesia ini banyak orang cari duit dengan cara membuli ulama. Dia cari perutnya diisi dengan cara membuli ulama. Ketika apa? Ketika ulamanya lagi siaran langsung ceramah, maka dia potong-potong ceramahnya, maka dia cari duit dari itu. Maka tolong Bapak Ibu simpan HP-nya, jangan dulu siaran langsung.
Mau saya kasih contoh paling terakhir. Guru kita Ustadz Abdul Somad ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jelaskan